Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Jumat sore pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, Jumat kedua di tahun 2023 ini kita kembali menyelenggarakan pengajian rutin. Dan sebenarnya saya 2 Jumat ke belakang ya mengisi menutup tahun 2022 ya kemarin ya. Sebenarnya tahun lalu ya. Sebenarnya jadwal sore ini tadinya mau diisi oleh Pak Prof Hidayat Salim ya dari Garut, mantan ketua pimpinan cabang dulu dan mantan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Namun beliau nampaknya masih belum sehat. Tadinya mau rangkaian dengan khutbah Jumat juga, tadi dibatalkan. Sekalian khutbah Jumat. Biasanya kalau beliau kita undang ke sini, khutbah Jumat nyambung sore begitu sekalian gitu. Ternyata karena beliau kondisinya masih belum memungkinkan, jadi ditunda mungkin untuk kesempatan Jumat yang akan datang. Jadi kemarin Pak Ude jadi nyari, tadinya mau Pak Suhada, kemarin juga sempat susah kontak, beliau sibuk. Jadi akhirnya dan minta dari majelis tablik juga Pak Ustadz Ahmad Rijaluddin juga ada jawaban ya. Dilemparkan aja kepada ketua bidang katanya. Jadi saya izin untuk mengisi kembali Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya sengaja buat catatan sedikit lah Bu, supaya biasanya saya kalau ada waktu ya insya Allah kalau pengajian tuh minimal lah aya bakalen ke bumi masing-masing gitu nya. Biasanya kan orang masuk barho, bubar poho gitu. Namun tadi udah ceramahkan teh, dukanya pokoknya mah amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Karena bingung naon gitu. Hari minimal hari mah kan ayat canakeun gitu. Atau biasanya saya sering bilang begini, kalau ada tulisan, kita kan punya kewajiban untuk menyampaikan di rumah gitu kan, harusnya kan gitu. Dakwah itu sampaikan kembali yang ada di rumah. Tapi udah jarang orang teh ngadugikeun kanu di bumi banyak punya. Gitu mah simpannya galitukan bahan materi teh suka sarua dibaca kan gitu. Oleh nanya hari-hari nyeramahan wehese gitu tah. Bapak Ibu sekalian, di sini temanya tentang kedudukan anak dalam Islam ya. Sebenarnya pernah juga disinggung di 2 Jumat yang lalu. Ketika pada saat itu tadarus kita membaca, kebetulan juga masih ya surat Ar-Ra'd. Pada saat itu saya singgung juga di surat Ar-Ra'd surat ke-13 yang tadi kita bacakan suratnya, di ayat dulu itu pas berbarengan di ayat 23 gitu ya. Allah berfirman kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden ya, surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat masuk ke tempat itu seraya dari berbagai pintu seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Keselamatan disebabkan oleh kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, jadi di ayat 23-24 Ar-Ra'd itu menjelaskan jangan khawatir bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Kita itu akan dipertemukan itu dengan keluarga sendiri gitu, ya. Jadi kita ke sana itu bisa dengan keluarga sendiri. Jadi surga Aden itu nanti akan menampung kita siapa saja yang sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim gitu.
Jadi kita akan bersama-sama dengan orang tua kita, bapak-bapak kita, itu maksudnya orang tua ya, ibu, termasuk ibu-ibu kita. Kemudian pasangan hidup kita, istri atau dengan suami. Dan keturunan, anak dan cucu kita. Nah, coba siapa yang tidak ingin gitu ya, ke surga itu babarengan. Senang ya, senang itu. Jangan sampai kita ke surga, kemudian kita dengar anak kita, pasangan kita, orang tua kita malah bukan di surga. Milarian di surga, kemana budak, gitu ya. Kemana orang tua kita, tahu kalau tidak di surga ya pasti di neraka kan gitu ya. Kita pasti sedih. Kebahagiaan kita akan terkurangi gitu ya, dengan mendapat kabar bahwa keluarga kita berada di luar, di tempat yang tidak kita tempati gitu, atau tidak kita miliki pada saat itu. Nah, jangan khawatir Bu, tapi tentu ada syarat. Syaratnya sama-sama lah gitu ya, dalam satu manhaj, satu jalan, yaitu sama-sama soleh gitu. Nah, di bahasan kita sekarang lebih khusus tentang anak, kedudukan anak. Nah, saya mengawali di situ dengan mengutip Quran surat At-Tur, Bangga Billy Bade di Uninga ya. Surat At-Tur itu surat ke-52 setelah Az-Zariyat, sebelum 53 teh suratnya. Qamar apa ya? Qamar 54 ya. Surat sebelum Az-Zariyat ya, sesudah Az-Zariyat 51 Az-Zariyat. Itu ada surat At-Tur ya. At-Tur itu tentang Bukit Tursina. Di ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan amal yang dikerjakan, atau terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, jadi ayat ini menegaskan kembali jaminan Allah bahwa kita nanti ke surga itu bisa bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, di sini kalau di sini secara khusus adalah anak cucu kita, turunan kita. Ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, syaratnya ini harus sama-sama beriman. Nah, maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Mereka atau kami akan kumpulkan anak cucunya itu dengan mereka dalam surga. Tidak ada yang dikurangi kebaikan-kebaikannya begitu. Dan mereka itu terikat dengan perbuatan, artinya pahala atau apapun itu karena memang tergantung kepada perbuatan. Nah, jadi ini semacam jawaban kekhawatiran kita kalau kita di akhirat nanti dipisahkan dengan anak-anak kita, Bu. Ya. Ini kan sudah menjadi naluri fitrah manusia, terutama orang tua, itu pasti ingin babarengan ya, ingin mencintai anak itu sudah jadi fitrah. Tidak ada kan orang yang mungkin akan berbuat aniaya ke anak, nggak ada. Kalau ada itu jelas penyimpangan itu, dan memang terbukti juga ada ya, tapi itu jelas penyimpangan. Tong bujeng manusia ya Bu, sato wae gininya, ya sato binatang aja. Coba kalau binatang dia melahirkan itu anaknya dijaga itu bayinya, saha wae nu ngaganggu ya rela berkorban, ya rela membela dengan cara apapun. Ya coba misalkan kucing ya, kecil yang sering kali kita lihat. Dia sampai membawa anaknya itu dengan cara digigit. Tapi kan ngegel-ngegel lain ngegel ini ya, beda menggigit, antara menggigit anaknya ya dengan menggigit mangsa kan beda. Digigit tanpa sakit kan, dia pindahkannya ada tetiasa mangku, beda jeung urang ngais kan kucing mah. Memindahkannya juga kan digigit tapi beda ngegigitna. Ya beda.
Harimau juga demikian. Saking senangnya, saking cintanya ke anak. Begitu anaknya diganggu, wah kan berontak. Hayam we sok lamun jeung anakna. Urang ganggu ngabintih pan, diudag ke mana-mana gitu sok. Itu hayam, naluri itu. Makanya heran lamun ayeuna zaman modern, zaman berperadaban tinggi, ada seorang ibu yang membunuh anaknya. Aneh ibunya. Tapi ini terjadi zaman sekarang. Terjadi kan? Ada yang membunuh, ada yang melemparkan anaknya. Ada yang tidak mau menerima kenyataan hidup gitu ya. Kemudian bunuh diri babarengan begitu. Kan aneh itu manusia yang diberikan oleh Allah akal. Binatang tidak diberi akal gitu. Tapi nalurinya ya, sifat kerahimannya itu luar biasa. Gitu. Nah itu. Nah jadi dengan seperti itu maka Allah memahami gitu ya, memahami kebutuhan dan naluriah kita sebagai hambanya, sehingga jangan sampai kebahagiaan kita dikurangi atau berkurang karena ketidakhadiran anak nanti di surga. Lamun orang ditakdirkan masuk surga gitu. Kan surga itu sumber kenikmatan, tempat kebahagiaan, segala sesuatu dipenuhi oleh Allah. Nah terus bagaimana kalau suatu ketika nanti di surga kita ingin anak-anak kita juga ingin bareng. Nah Allah memberi jawaban, Allah tidak akan mengurangi bahagia kita kan. Maka anak itu akan dihadirkan bersama kita. Ya, bahkan nanti ada hadis-hadis berikutnya, derajat anak itu akan diangkat sama dengan derajat kita. Dengan itu sebagai salah satu wujud kasih sayang Allah. Tapi tetap ada syarat. Nah, tetap ada syarat, tidak berarti tanpa syarat. Syaratnya iman, harus dengan iman. Artinya satu keimanan yang sama, Bu. Orang tak bisa melanggar aturan atau syarat ini. Anaknya kita dengan anak misalnya beda dalam keimanan. Ya, orang imannya ke Allah, putra orang beda imannya. Percaya atau punya agama lain lah. Tong harap etama. Itulah kewajiban kita nanti memelihara bahwa kita dengan anak itu harus satu iman. Kumaha kalau derajat amalnya? Nah inilah kasih sayang Allah. Nah di sini ada sebuah hadis, ya, dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ahmad. Ibnu Majah dan riwayat Ahmad serta beberapa riwayat sebenarnya termasuk Muslim juga ada. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hada fayaqul bil istighfari walidakalak. Oh ya, kalau ayat-ayat ini menjelaskan, ini timbal balik ya sebenarnya. Bagaimana bahwa bukan hanya anak naik derajat bersama kita, tapi sebaliknya juga, kalau nanti ada ayat berikutnya adalah derajat anak mengikuti derajat. Jadi ada dua ya, ada derajat anak yang mengikuti derajat orang tua, ada derajat orang tua yang mengikuti derajat anak. Ini penjelasan dari tafsir dari surat At-Tur ini. Karena kalau hadis ini menjelaskan tentang bagaimana anak orang tua bisa naik derajat bersama anak. Nah, gini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya seorang manusia akan ditinggikan derajatnya di surga kelak. Maka dia bertanya, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Maka dikatakan padanya, ini disebabkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah yang selalu diucapkan oleh anak-anakmu untukmu. Nah, ini. Bu, kemarin saya membahas tentang istighfar ya, 2 Jumat yang lalu. Nah jadi ternyata ada orang tua yang kaget gitu ya. Rarasaan mah amal teh saeutik gitu ya. Amal itu tidak banyak ya. Tetapi ternyata dia mendapatkan anugerah kebahagiaan, derajat yang tinggi di surga. Karena ros ka malaikat teh. Nah, boga menoteh nyampe derajat seperti ini, saya ditempatkan atau mendapatkan keutamaan seperti ini. Apa jawaban malaikat?
Ya. Jawabannya adalah ini karena istighfar anak-anakmu. Gitu. Ya, jadi ternyata betul hadis yang mengatakan jika anak Adam meninggal kan, itu putus amalnya kecuali 3. Satu apa? Sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, itu yang mendoakan. Nah, salah satu yang mendoakan itu adalah istighfar, ampunan untuk kita. Makanya diajarkan kan anak itu berdoa untuk keampunan kepada kedua orang tua. Nah, itu. Jadi orang teh makanya kedah ngajarkan budak supaya hafal ta doa ampunan teh. Nah, itu tuh menolong kita, Bu. Jadi kita itu nanti akan mencapai satu derajat yang tinggi dan kita kaget dapat seperti ini gitu, keistimewaan ini. Ternyata gara-gara itu istighfarnya anak-anak kita. Tidak disadari, oh tete ampunan dah, budak anjen gitu. Jadi istilahnya mah tadi upah dari didikan kita kepada anak dan ternyata anak itulah yang menolong. Nah, hadis berikutnya ini saya tidak bacakan, tidak tulis alatnya supaya ini menyingkat saja. Terjemahnya langsung nih. Allah mengangkat derajat anak cucu seseorang mukmin setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawahnya. Oh ya, ini bukan hadis ya, pendapat Ibnu Abbas. Setara dengan perbuatan anak cucunya. Walaupun itu ya, walaupun meskipun amal perbuatan cucunya di bawahnya begitu. Agar kedua orang tua tenang dan bahagia. Kemudian beliau membaca firman yang tadi ayat atur tadi. Kemudian beliau berkata, kami tidak mengurangi dari bapak-bapak mereka apa yang mereka berikan kepada anak mereka. Maksudnya begini, tadi ya, bahwa ternyata Allah itu agar kita tetap bahagia di surga, maka nanti derajat anak cucu itu akan naik setara derajat orang tua. Nah itu. Dan dalam riwayat yang lain tadi, orang tua bisa mengikuti derajat anak. Nah, nanti akan timbul mungkin pertanyaan, sanggahan, bukankah tidak ada nanti itu saling melemparkan amal? Nah, itulah. Ini persoalannya adalah kasih sayang. Kalau sudah urusan surga, itu bukan karena amal sesungguhnya, Bu. Tapi itu adalah kasih sayang Allah. Bukan keadilan Allah kalau urusan surga mah. Kalau urusan neraka itu keadilan Allah. Maksudnya apa ini? Bu, upami orang masuk surga karena keadilan Allah, bayangkan. Apa yang kita andalkan untuk masuk surga? So, amal naon. Lamun Allah adil, menegakkan keadilan. Karena kita nanti masuk surga, kita nggak punya layak. Keadilan itu sesuatu yang seimbang dengan amal orang gitu ya. Allah memperlakukan seimbang dengan amal, maka kita itu tidak layak masuk surga, Bu. Ya, masuk surga itu bukan karena keadilan Allah, tapi karena kasih sayang Allah. Kumaha Allah begitu. Lamun cek Allah kudu ka surga, sampai ada seorang wanita, konon dalam hadis itu kan, dia seorang pezina, masuk surga gara-gara dia memberikan air kepada anjing. Aduh, nyebut anjing nasihan kasar. Anjing. Gogok gitu ya. Dengan terumpahnya itu ketika anjing itu kehausan, ya menjulurkan lidahnya kepanasan, dia ada iba itu. Ka binatang itu, bahkan binatang dianggap binatang hina lah tawaro anjing itu. Dia ambil terumpah, ngeduk tina cai sumur itu diserahkan ke anjing. Kata Nabi itu masuk surga gitu. Jangan ditanya amal itu kemurahan Allah. Jangan didebat gitu. Wah, kan dia majinah, urusan Allah itu. Nabi mengajarkan kepada kita, urusan surga itu adalah kasih sayang Allah. Ulah protes, da urang ge can tantu sanajan amal bebeakan oge can tantu masuk surga lamun mengukur keadilan Allah. Ya kamu lamun dibaritungkeun jeung dosa-dosa mah. Nah itu. Makanya dalam riwayat yang lain itu di dalam sebuah keterangan begini ya. Nasoil Ibad kalau tidak salah kitab itu ya. Itu sebutkan
Jangan kita remehkan amal, sebab kita tidak tahu di amal mana Allah itu ridho. Ya, dan di amal mana juga Allah itu murka begitu. Artinya begini, kalau kita melakukan amal kebaikan, jangan meremehkan amal saeutik, Bu. Amal lagi tamat saeutik gitu. Tapi sebenarnya dengan amal sedikit Allah ridho di dinya teh. Ridho pisan itu bisa jadi gede pahalanya. Dibandingkan amal gede gitu ya, tapi Allah terido, dapat terido teh mungkin aya unsur riyanya dan sebagainya. Termasuk jangan menyepelekan amal kejahatan atau dosa walaupun itu dianggap sedikit. Karena siapa tahu ketika dosa itu kita anggap sedikit, Allah besar murkanya di situ. Misalkan ya, kita menyebut ke orang tua, misal menghardik orang tua dengan kata-kata yang satu kata begitu ya, atau jangan dengan kata, dengan muka yang istilahnya ya, cuek begitu ya, ketika orang tua menyapa gitu. Kemudian orang hare-hare, teu sapira itu dosanya mun cek urang mah, tidak dengan kata kasar, tapi ternyata di situ Allah murka karena kita sudah menyepelekan orang tua. Di situ murka, bisa jadi dosa gede gitu. Nah itulah, jadi kita nggak boleh melihat dosa gede teh zina begitu ya, atau berjudi, membunuh, bukan. Ya, bisa jadi dosa besar tapi di situ ada ampunan Allah. Bisa jadi dosa kecil tapi di situ ada kemurkaan Allah gitu. Atau ada kalimat gini, la soghirota ma'al istimror wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Nah itu. Jadi kita nggak boleh menyepelekan dosa letik ya mah. Lamun dosa letik ditumpuk-tumpuk jadi gede. Tapi kita melakukan dosa besar, kita tobat, insya Allah itu diampuni oleh Allah. Nah itulah makanya hati-hati situ ya. Nah termasuk tadi masuk surga itu harus adalah kemurahan Allah. Sementara kalau neraka itu keadilan Allah itu mah. Ya, adil Allah mah. Tinggal lakukan amalnya jelek ya masuk neraka misalnya, atau dia tidak beriman surga itu adil Allah mah. Ada bongana kan gitu. Ya Allah tidak membenci, Allah tidak berbuat zalim itu. Nah, tambah kelakuannya sih kayak gitu. Nah, itulah makanya ya. Jadi di sini kita tidak bisa protes gitu. Ya, tidak bisa protes. Nah oleh karena itulah makanya harus disadari oleh kita, derajat kita itu bisa dibantu oleh anak, bisa sampai kalau anak kurang teh soleh, ya, rajin ibadahnya, soleh, geus pinter, dan itu ada naon istilah nama saham kita di dalamnya, kebaikan kita karena orangnya kolakeun gitu ya, karena kita juga turut mendoakan, turut memberikan fasilitas gitu kan, didukung. Dan ditimbang-timbang amal budak urang leuwih luhur teh, Allah teh akan berbuat atau akan melengkapi kebahagiaan anaknya dengan menghadirkan orang tua bersamanya. Nah termasuk tadi seorang orang tua tidak Allah kurangi kebahagiaannya di surga dengan ketidakhadiran anak, maka anaknya itu akan mengikuti derajat orang tua. Tapi syarat tadi tidak boleh lupakan, bi-iman, dengan iman. Dan bi-iman ini kalau Pak Besar sebut itu tidak pakai bil iman katanya ya. Itu menunjukkan sebuah hal yang sifatnya umum. Ya. Itu menunjukkan bahwa dengan dalam sesuatu yang sangat agung keimanan itu. Menunjukkan bahwa ternyata keimananlah gitu yang menolong kita, derajat kita bisa angkat. Jadi punten daya jaminan orang lamun imanna beda jeung budak urang mah gitu. Walaupun kita menjadi orang yang soleh gitu ya, atau orang yang benar-benar derajat kita tinggi, tapi anak kita jadi tetap aja tidak terbantu karena tidak ada syarat yang terpenuhi. Nah itulah, oleh karena itulah maka disinilah sebenarnya kedudukan anak yang di pandangan Islam. Ya, Allah itu betul-betul muliakan gitu ya kedudukan anak, sehingga nanti ini kesimpulannya nanti terakhir, tapi ini ada hadis atau sabda Nabi yang menjelaskan kadang-kadang orang salah memahami ya di halaman berikutnya.
Ini tentang apa yang disebut mandul gitu. Ada pertanyaan ya. Ma ta'uduna raquba fikum. Qala qulna alladzi la yuladu lahu. Qala laisa dzaka birraqubi walakinnahu ar-rajulul alladzina lam yuqaddim min waladihi syai'an. Nah, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau siapakah yang mandul? Ar-raqub. Nah, tentu sahabat menggunakan logika umum gitu ya, bahwa yang disebut mandul itu adalah orang yang tidak punya anak. Itu kan bahasa umum kita. Menurut tanya, naon disebut mandul itu bukan anak. Tapi Nabi ternyata meluruskan, bukan tidak punya anak, man hakikat dari ar-raqub itu yang disebut mandul itu. Justru yang disebut mandul adalah orang yang mempunyai banyak anak, tetapi anak-anaknya tidak memberi manfaat kepadanya sesudah ia meninggal dunia. Nah itu. Jadi bisa-bisa orang tadi disebut mandul, cacak anak roai gitu ya. Anak banyak gitu ya, roai, wah sampai kasalosin. Aya kemarin ada berita sampai 30 genep anak gitu. Orang India. Tapi oleh Allah tidak dianggap punya anak atau dianggap mandul. Jika anak-anak kita teu sahiji urang oge anu bisa nyalametkeun urang atau memberikan manfaat kepada kita. Nah, jadi ibu, bapak, kadang-kadang ketipun tadi ya, misalkan ada ada orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak, loh karunya ini kita mandul gitu ya. Urang mah alhamdulillah dipasihan budak. Ternyata bu, bisa jadi anak-anak kita loba budak tapi teu bere manfaat ke orang. Untung yang mandul dia tidak punya beban anak kan gitu ya. Walaupun punten dalam hadis banyak disebutkan, carilah pasangan hidupmu itu yang subur. Tidak boleh mencari yang mandul. Ada hadis yang begitu ya. Artinya ingin Nabi itu punya anak, punya umatnya itu yang banyak nanti umatnya, dan dengan anak yang banyak gitu. Makanya perintahkan punya anak yang banyak gitu. Tetapi sekali lagi bahwa hakikat mandul atau tidak mandul itu bukan pada persoalan secara biologis banyak anak. Tapi ternyata bagaimana anak itu memberikan kemanfaatan bagi kita dunia akhirat. Percuma boga budak ya, sarjana bahkan profesor kabeh budak teh. Tetapi suatu ketika tidak memberi manfaat. Kadang-kadang tak sedikit, terutama di barat kan begitu ya. Anaknya sukses-sukses, jaradi gitu. Tapi orang tuanya tidak merasakan kenikmatan. Malah orang tuanya dititipkan di panti jompo. Kan banyak itu di barat sudah biasa. Karena mereka seperti tidak ada gitu keinginan untuk jeung budak, jeung orang tua. Sudah aja lepas gitu. Yang penting dirinya sukses. Nah coba bu, kalau kita punya anak, anaknya jaradi gitu ya. Sarukses barenghar, tapi tak sedikit pun memberikan kemanfaatan bagi kita. Bukan kemanfaatan materi, terutama karena orang tua juga tidak mengharapkan materi kan dari anaknya. Tapi kemanfaatannya adalah ya tadi doa, gitu ya. Doa, kemudian ketika orang tuanya sakit mendoakan, bahkan ketika meninggal anak-anaknya lah yang menyolatkan. Bahkan bukan hanya menyolatkan, tapi juga memandikan, ya. Saya sering sampaikan kalau saya mengurus jenazah, ayo anak-anaknya ikut memandikan, paksa gitu ya. Ulah ada tetiasa, gampang, tidak ada aturan memandikan mayat itu dengan aturan yang ketat, tidak ada. Yang penting adabnya saja. Tidak ada doa-doa yang khusus, tidak ada. Ayo ikut mandikan. Saya suka ajak itu. Karena apa? Kita harus ulah sampai orang tua kita dimandikan oleh orang lain. Bahkan begini bu, sedih gitu kan. Kita itu kan satu muhrim dan orang tua. Sementara ketika memandikan orang tua itu kan terbuka auratnya. Masa harus dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya begitu. Dalam arti muhrim itu tidak harus berbeda lawan jenis ya. Usahakan oleh kita anak-anaknya begitu. Kan ini mantep anak-anak mau ngurus ya. Punten bu himanya sering kan. Iya wae malah ini kabiro jasa. Panggil tuh pemuda masjid gitu. Nusok mandikan. Harusnya oleh kita anak-anaknya gitu. Punten ya bu ya. Ini seharusnya. Mengapa? Ya, harus sadar dulu ketika kecil itu siapa yang memandikan, siapa yang nyebokin gitu ya. Saha anu ngaluarkeun bersihkeun kotoran orang teh keur ali teh saha? Ibu orang gitu.
Hari ketika ibu orang tua kita meninggal sudah jadi jenazah, siga rujit, jijik gitu, untuk membersihkan kotoran orang tua kita. Ya, ketika banyak yang begitu. Dan karena merasa punya uang, panggillah kayak kan orang dibayar ya Kak, biro jasa gitu. Ya panggil orang-orang masjid. Bahkan nyolatkan termasuk nu gampang nyolatkan kayak habis abdi mah karesan tias tegaduh wudu gitu. Enggak apa manusanes gitu ya. Anak-anaknya mesti nyarolatkan. Malah ada anak yang menyolatkan tapi tidak tahu begitu. So, maka sholat dah telat dianjeunna sajana. Mana sholatna supingna telat, boten bade nyamut sajadahna gitu. Disangkana sholat mayitnya ya sujudan gitu. Disangkana ya sujudan dan nanyakan sajadah, teu kudu make sajadah, pakai sepatu gitu naon man gitu lah sholat jenazah. Di atas kuburan saja boleh sholat jenazah itu. Kalau keburu meninggal kita datang kemudian karena tidak keburu disolatkan bersama, sudah dikubur sholat di atas kuburan, nggak apa-apa. Ini jangan sajadah. Aya nu teu apa sholat make ruku begitu kan, ada sorangan. Ulah si siapa? Siapa itu yang orang pandir tuh kamu orang Makabayan. Nah, mana sholatnya di make ruku, ya mah dosana kacida pisan gitu. Dosana loba teuing mayit jadi kudu make ruku ieu cenah. Padahal teh apal eta teh. Nah ini Bu, jadi sekali lagi anak itulah yang menolong. Sebenarnya makanya anak kalau kita didik benar, itu akan mendatangkan manfaat dunia akhirat. Kita orang tua tidak butuh materi Bu ya. Tidak terlalu butuh, kalaupun memang juga satu hal wajar kalau anak juga secara materi memenuhi kebutuhan orang. Tapi bukan itu kan orang tua. Bagaimana mendengar kabar kesalehannya kan luar biasa. Apalagi sampai tadi mengurus hal-hal yang seperti tadi, jenazahnya, ya ngibahkeun, sholat, nyolatkeun, dugi ka nanti nguburkeun lagi gitu kan. Kalau bisa yang turun ke kubur tuh anak-anaknya gitu ya. Jangan orang lain. Paksakan diri ini sebagai anak, kalau saya ya laki-laki. Turun gitu panggilan, ulah aku batur gitu ya. Nah anak-anak kita juga dididik seperti itu. Ulah pokoknya terido lamun kenu ngibakan abi itu orang lain gitu. Harus anak-anak gitu ya. Harus gitu usahakan. Jangan sampai orang lain. Gitu kan. Yang ngibakan umi atau ibu itu siapa yang lain, harus anak-anak. Supaya auratnya tidak dilihat orang lain. Nah itu jadi itu pentingnya anak. Nah, kemudian yang terakhir saya mengutip sebuah ayat Al-Quran. Surat Yunus 80. Ini terkait dengan juga keluarga ya, rumah. Wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun, ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggalmu. Jadikanlah rumah-rumah itu kiblat. Nah, tegakkanlah sholat, gembirakanlah orang-orang mukmin. Jadi ternyata Allah merintahkan rumah kita itu sebagai harus jadikan kiblat. Nah ini nanti penafsirannya banyak ya. Nah ini ceritanya ada tentang Nabi Musa dan Harun ketika dia lepas dari kejaran Fir'aun, kemudian membuat dari kerjaan Fir'aun itu kaum Bani Israel itu menempati daerah Mesir. Kemudian diperintahkan oleh Allah buat rumah-rumah. Dan menurut beberapa tafsir disebutkan rumahnya juga harus rumah yang berdekatan, yang bisa saling menjaga dari serbuan pasukannya Fir'aun. Bahkan rumahnya itu seperti komplek, harus berhadapan gitu ya. Dalam tafsir disebutkan, di Al-Quran nggak disebutkan. Tapi dalam tafsir disebutkan, Bani Israel itu membangun rumah-rumah meren, ayat nama jika komplek begitu ya, saling berhadapan rumah-rumahnya itu. Karena rumahnya nanti saling menjaga gitu. Nah itulah makanya diperintahkan ya kaum mukminin membangun bukan hanya rumahnya saja, tapi perkampungan, perumahan gitu yang benar-benar Islami gitu. Ini perintah Allah ya. Ya Allah mengatakan waj'alu buyutakum kiblatan. Jadikan nanti rumah itu sebagai kiblat. Nah makna kiblat itu tadi ada tempat sholat tentu saja. Tapi kiblat dalam makna umum adalah pusat orientasi, tujuan. Jadi tujuan. Jadi rumah kita itu harus seperti kiblat di Mekah. Kiblat itu kan orang semua berkumpul ya, mendatangi kiblat. Baitullah itu kan ya. Semua menghadap ke kiblat sholat kita kan. Kemudian orang juga ingin datang ke kiblat itu Ka'bah.
Rumah itu harus seperti itu, rumah kita itu. Orang itu atau katakanlah menjadi sumber keteladanan, pusat keteladanan dari orang lain rumah kita. Selain tentu tadi harus dijadikan tempat sholat. Karena pada saat itu juga Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk membangun rumah itu adalah mereka tempat sholat berjamaah. Sholatnya dengan versinya zaman itu, bukan versi sekarang. Wallahu alam gitu ya. Hanya di situ kan sudah ada perintah sholat, kiblat itu mereka mendirikan sholat di situ. Ya, buat perkampungan yang di situ tegakkan. Makanya disebutkan waqimus sholah wa basyiril mu'minin. Tegakkan sholat, gembirakan orang-orang mukmin. Jadi kalau tadi kita membangun di dalamnya adalah rumah atau keluarga yang benar-benar bisa bersama-sama mengantarkan kita ke surga Aden yang dijanjikan Allah, maka pada saat itulah kita sedang membangun rumah kita itu sebagai kiblat, sebagai pusat orientasi dari umat, sehingga orang melihat figur gitu, keluarga yang Islami itu adalah kita, bukan nunjuk orang lain gitu. Harapkan begitu kan, itu idealnya orang ya, ingin orang. Jangan sampai orang menunjuk ulah si gaimah itu tinggali rame wae piring tontrang cing haliber gitu karena parasea gitu. Tiap hari dengan kadengnya teh garaneng we garut budak jeung budak. Ya, ibu bapak nangan gogorokan we nyarekan budak. Wah, rame gitu. Jangan sampai sih gitu gitu. Tapi harus adem gitu ya. Sehingga orang tuh aduh menjadi contoh gitu. Kita ingin begitu ya, mengharapkan keluarga itu seperti itu. Jadi contoh keteladanan. Itulah yang disebut dengan kiblat. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itulah maka di akhir pengajian ini ya kesimpulannya ya dari paparan yang tadi dari awal, pertama sekali lagi anak akan ditolong dengan kesalehan orang tua walaupun anak tersebut belum bisa menyamai keimanan orang tua atau kesalehan orang tua. Dan syarat tadi iman. Kemudian yang kedua, berkah dari orang tua yang beriman dan saleh adalah bisa mengangkat derajat anaknya di surga sehingga sama derajatnya dengan orang tua. Jadi orang tua memberikan keberkahan dan mengangkat anaknya sama derajatnya. Ketiga, berkah dari anak saleh adalah selalu mendoakan orang tua dengan doa ampunan. Nah, sehingga nanti orang tua pun bisa diangkat derajatnya sama dengan derajat anak. Jadi saling mengangkat derajat antara ibu atau orang tua dengan anak. Yang keempat, sekeluarga bisa masuk surga dan sederajat asal beriman dan bertauhid. Jadi syarat utamanya, ya, syarat dasarnya adalah iman tauhid yang sama. Kalau tidak beriman, tidak bertauhid yang samanya, aduh susah itu untuk memenuhi keinginan kita itu ya, atau janji Allah ini. Kemudian setiap amal manusia tidak akan dikurangi dan disia-siakan. Jadi kalau tadi Allah mengangkat derajat anaknya, tidak berarti mengurangi pahala bapaknya gitu diberikan ke anak untuk membantu, tidak begitu. Ya, tidak saling menyebut pahala anak bikin sama, tidak. Ya, tidak seperti kita nimbang gitu. Kalau nimbang beras sebelah ambil ia cokot pindahkan ke dia, tidak begitu. Ya, tapi sama-sama oleh Allah tambahan gitu supaya sederajat begitu. No kiri kurang, tambahan, bukan dikurangi yang kanan gitu. Jadi Allah tidak akan mengambil tadi alat nahum durriyatahum bi amalihim min syai'in gitu. Min amalihim min syai'in. Alat nahum min amalihim min syai'in. Allah tidak mengurangi sedikit pun amal mereka. Barang sedikit tidak akan saling mengulangi. Ya itu. Jadi setiap amal itu tidak akan dikurangi, tidak disia-siakanlah oleh Allah. Kemudian yang keenam, setiap orang tergadai dengan amalnya. Tadi Allah itu manusia itu kulum ri'im bima kasabarohin, ya. Setiap orang itu terikat dengan amalnya. Artinya apa yang kita dapatkan di surga itu ya tergantung amal kita juga, begitu ya. Terikat dengan amal. Bahwa setiap orang tergadai dengan amalnya, yaitu tidak akan menanggung dosa dari yang lain, gitu ya. Amal-amal orang. Kemudian yang ketujuh, tadi orang yang mandul bukan orang yang tidak bisa punya anak. Nah ini ya. Tapi orang yang tidak menjadikan anak itu memberikan kemanfaatan bagi kita, ya. Nah, itu. Jadi harus nanti kita inginkan anak itu memberi manfaat dunia akhirat tentu saja, bukannya urusan dunia. Nah, kemudian yang terakhir, jadikanlah rumah-rumah orang yang beriman itu sebagai kiblat
Kiblat dalam pengertian tempat sholat. Jangan jadikan, kata Nabi, rumahmu itu seperti kuburan gitu ya. Sepi, kuburan kan sepi ya. Sepi jeung roba jurig ya. Kuburan. Jadi mun orang masuk rumah kita teh geueman jika masuk ke rumah tua gitu ya. Jika ka kuburan, wakliuk sih. Itu berarti rumahnya jika kuburan gitu. Gitu ya. Walaupun kuburan ayeuna mah jika apa itu sudah daerah gitu. Ada kolam renangnya di mana itu? Di Taman Firdaus itu ya. Rumah enak mah teu sieunnan enak mah. Jadi jurig yang isian lagi disengsirikeun enak mah teu payu gitu. Nah, ya jika di itu tuh di Pengkar tuh rumah. Makamnya teh sarieuna nya. Apa ini? Jadi tapi Nabi sekali lagi mengingatkan jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Nah, makanya nawiru buyutakum bitilawatil Quran gitu kan. Nawiru buyutakum bila ilaha illallah. Cahayailah rumah-rumah kita dan tilawah Quran dan zikir kepada Allah dengan ibadah. Nah, supaya nanti menjadi semarak dan itulah nanti yang jadi kiblat ya. Akan jadi pusat orientasi umat melihat keteladanan itu di situ. Barangkali itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pengajian kita lakukan di sini atau juga mungkin di ranting itu salah satu ikhtiar ya. Ikhtiar kita untuk membina jiwa kita ya, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang benar-benar beriman, beribadah kepada Allah, dan termasuk juga imbasnya itu nanti mudah-mudahan rumah tangga kita, keluarga kita pun sama ya, bersama-sama tadi jannatu adin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kita ingin tidak suatu ketika disambut oleh malaikat dengan ucapan salamun alaikum. Ingin tidak? Selalu ingin. Kata malaikat, salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian bima sabartum, dengan kesabaran kalian menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan itu yang dipanggil itu bukan kita sendirian. Kita abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita, istri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita dipanggil dengan panggilan yang indah. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.